segenap alim ulama, asatidah, segenap tokoh masyarakat, para tetua, sesepuh dan sesepuh, jajaran Amir Masjid Al-Muhajirin, segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini tanggal 30 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah, melanjutkan kajian kita dari Kitab Bulughul Maram fi Ahaditsil Ahkam sampai tentang bacaan yang dianjurkan, diperintahkan oleh dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini ila an qala. Yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu adalah hadis dari sahabat Rasulullah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi dabari kulli salatin maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata atau membaca setiap akhir atau selesai salat fardu, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Imam Tabrani punya riwayat dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga hadis Rahul Bazzar yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Ini satu hadis saja ya, satu hadis saja. Ternyata dalam kitab ini ada 3 versi. Versi yang pertama, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Imam Tabrani, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Versi ketiga Al-Imam Al-Bazzar, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam kitab ini saja, satu hadis ini saja ada 3 riwayat yang berbeda. Apalagi andai kata kita membaca kitab-kitab yang lain. Baru kitab ini sudah ada 3 versi. Itu yang sudah kita baca. Selanjutnya, wa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna jabara kulli salatin. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang pagi hari ini
kita baca. Yang pertama, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kuburan beliau ada di Guangzhou, Shenzhen, Cina. Guangzhou gitu. Tulisannya Guangzhou, tulisannya Shenzhen, bacanya Shenzhen. Kebetulan Habib sono, alhamdulillah kebetulan Habib sudah sampai ke Guangzhou, sampai ke Shenzhen, sampai ke masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang kalau bahasa kita mungkin semacam cagar budaya ya, semacam cagar budaya yang tempat itu tetap terjaga. Subhanallah, kita juga kagum juga. Ini Cina daratannya, Guangzhou, Shenzhen itu dia memang berbatasan dengan Hong Kong. Melewati Hong Kong itu kepulauan, gitu ya. Hong Kong itu kepulauan, teritorial Hong Kong itu kepulauan, kemudian terpisah dengan selat atau laut. Kemudian yang sono itu adalah Cina daratan, gitu ya. Cina daratan. Hong Kong dan kepulauannya dulu dijajah oleh Inggris, kemudian menjadi persemakmuran Inggris dengan sistem pemerintahan versi Inggris yang demokrasi ya. Kemudian dikembalikan lagi ke negeri Cina, ini kepada Republik Rakyat Cina yang haluannya itu berbeda. Itu sebetulnya menjadi konflik sampai sekarang. Ala kulli hal, yang ingin kami sampaikan, kita masuknya lewat pintu Hong Kong karena negara terbuka, negara yang visa on arrival. Anda masuk ke Hong Kong, turun di bandara, Anda langsung antri sebagai visitor, sebagai turis ya. Ya sudah, ngantri aja berpanjang-panjang karena memang biasa sekali orang datangnya. Jadi ribuan manusia mungkin setiap hari datang. Mereka hanya menggunakan paspor, kemudian diberi visa on arrival, visa kedatangan. Anda diperkenankan tinggal selama 1 bulan sebagai pendatang visitor. Ya sudah gitu aja. Ini untuk Hong Kong ya. Nah, tapi untuk masuk ke Cina ternyata harus mengajukan aplikasi supaya dapat bisa masuk ke Cinanya. Justru masuk ke Hong Kong itu ya tinggal terbang aja dari Surabaya sampai ke Hong Kong ya. Di bandara langsung diberi visa on arrival selama 1 bulan. Setelah di sana baru mengajukan aplikasi ke Cina. Itu malah ribet. Dan masuk ke Cina juga ribet. Jauh lebih ketat sekali masuk ke Cina. Dan suasananya jauh berbeda. Kita masuk ke Hong Kong mungkin negara yang bebas dan terbuka. Negara bebas terbuka, ekonominya juga ekonomi yang terbuka, suasananya suasana yang terbuka. Tapi masuk ke Cina, nah ini negara tertutup nih. Suasananya beda. Suasananya beda, aura kebebasannya berbeda. Wajah-wajah manusia juga beda. Manusia hidup dalam dunia kebebasan, bebas berekspresi, bebas berbicara dengan negara yang dari A sampai Z diatur oleh negara. Kalau tampangnya beda. Pengaruh ya. Kita berbicara dengan guide kita, bisa menceritakan segala hal yang berkaitan dengan rute perjalanan wisata kita. Tetapi ketika kita ngomong aja, tanya tentang ekonomi, langsung nggak banyak ngomong. Dia hanya mengatakan Guangzhou dan Shenzhen ini wilayah industri gitu ya, banyak perdagangan dan bla 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 bla. Terus kita tanya, bisa nggak kita kerjasama, gitu kan? Kita orang Indonesia, kita impor
Kita mau jadi importer ke Cina, lewat kamu bisa nggak? Langsung diem, nggak berani ngomong. Disiplin keras, tidak berani berbicara, nggak berani ngomong. Yang bukan bidangnya nggak mau, yang bukan bidangnya tidak. Iya, nggak bebas berbicara kayaknya ya. Kalau bukan urusannya kayaknya silent lah sebanyak. Jangan turun campur. Yang bidangnya jalankan, yang bukan bidangnya tahan diri, nggak boleh ngomong. Kemudian kita ke restoran Muslim, kita ke restorannya Muslim. Jadi wisata Muslim itu memang mereka raih. Dan juga saya, kok bisa ya negara komunis ya, yang menganggap agama sebagai candu, yang nggak boleh beragama gitu ya. Tapi urusan wisata mereka kok ready gitu ya. Mereka siap, mereka tahu bahwa yang datang dari Indonesia dan orang Islam ingin tempat-tempat Islam, masjid. Mereka punya rute, memperkenalkan kotanya Shenzhen, mengenalkan industrinya, tamannya, bertontonkan kota yang ramah lingkungan gitu ya, kota yang ramah lingkungan. Jadi sepeda itu sepeda dengan warna tertentu, kalau salah kuning menyala atau hijau menyala. Sepeda itu berada di trotoar manapun, ada trotoar, ada tempat-tempat khusus sepeda di mana-mana, dan orang-orang itu memang digalakkan untuk bersepeda. Dan itu sepeda umum, Anda memakai tinggal ngambil, selesai, nanti dipakai di titik berikutnya. Ya sudah begitu aja. Saya nggak ada yang nyok, nggak ada. Nggak ada, ngambil terus masuk di rumah itu nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ya sudah begitu dari. Jadi ada trotoar pejalan kaki, ada trotoar pesepeda, ada jalan raya. Jadi ya memang begitu sudah. Ada tempat parkiran isi sepeda banyak banget. Di titik ini, titik sana, titik sana, ke sana. Memang tadi green apa? Green, ya, green lah, kota hijau. Digalakkan untuk bersepeda. Pertanyaan cuma satu, bersepeda itu punya siapa? Ya punya pemerintah. Siapapun boleh pakai. Pakai ya tinggal ambil, selesai dan diletakkan di parkirnya. Nggak ada yang nyolong, nggak ada. Nggak ada mencuri, nggak ada. Nggak ada yang ngambil dimasukkan ke rumah 12, nggak ada. Dikembali ke situ. Waduh, benar-benar bersih ya, benar-benar bersih. Kemudian infrastruktur, gitu. Infrastruktur juga bagus. Jadi kalau Pak Jokowi pengen menyambungkan satu kota ke kota lain dengan tol Trans Jawa, ya kalau kita ke situ ya, betul juga ya. Saya ini turis pendatang, begitu masuk ke kota ya yang dilihat pertama kali ya jalan raya, trotoar kanan kiri. Hal pertama kali yang kita lihat kan. Ketika masuk kota, ya tetap ya, bukan gara-gara saja. Kita nggak bisa keliuran ke sana kemari, saya masuk ke sini. Karena memang bukan ada tugas. Kemudian itu tadi kita ke restoran Muslim, kita ke restoran Muslim. Jadi kita ketemu dengan orang-orang Muslim asli Sono ya, asli Cina. Dan laki-laki ya, anu pakai kopiah, pakai kopiah putih. Perempuannya pakai jilbab, rapat-rapat. Dia kayak Indonesia lah, nggak pakai cadar, Ada yang memang wajahnya Cina, Ada yang wajahnya Cina, tetapi berhidung mancung. Ya. Wajahnya Cina, tapi bentuknya lebih cantik gitu ya, ke Arab-Araban kali ya. Arab Cina, ada Cina, ada yang Arab Cina.
Kita ke situ, kemudian saya nggak tahu mereka pakai mazhab apa ya, saya nggak tahu sholat mereka mazhab mana. Tapi ketika di masjid, dikumandangkan adzan, selesai adzan kita membaca doa setelah adzan, selesai langsung kumat, nggak pakai 2 menit, nggak pakai titik, nggak pakai 2 menit. Selesai adzan, kemudian membaca doa setelah adzan, langsung kumat, langsung. Jemaahnya banyak kan? Ya enggak. Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas lebih gede dari masjid ini. Masjidnya lebih besar dari masjid ini. Sebesar masjid Jami kayaknya enggak juga, enggak sebesar masjid Jami. Sebesar masjid Sabilillah juga kayaknya enggak sebesar masjid Sabilillah, tapi lebih besar dari masjid ini. Ruangan utama masjidnya ya, ruangan utama masjidnya. Ruangan utama masjidnya mungkin ya kalau dari batas tembok keluar itu sampai tembok keluar itu lebih lah, lebih banyak. Kemudian panjangnya mungkin juga sama pagar ini masih lebih kok. Ruangan utama masjid ya, ruangan utama masjid besar. Kemudian saf perempuan nggak dibagi dua begini ya. Saf perempuan nggak dibagi dua seperti ini, nggak. Tetapi seperti kota Madinah, di moncong gitu. Nah, nggak begini. Tetapi nyamping ya, nah, di belakang nyamping. Saf perempuannya nggak dibagi mesin kira ini, tetapi sebelah kiri nyamping, moncong nyamping. Itu ini ruangan utama masjid ya, ruangan utama masjid. Kemudian kita keluar, ternyata gede, tak Jembawan mungkin, heritage itu, cagar budaya itu ternyata gede seperti Jembawan. Dan tidak, bangunan utama yang ada adalah yang saya tahu yang masjid itu. Kemudian kamar mandi terpisah agak jauh. Kalau dari sini ya mungkin di perempatan sana itu terpisah, bangunnya terpisah. Itu isinya tempat kamar mandi, isinya untuk keran untuk cuci tangan, kemudian kamar mandi. Ini yang saya tahu. Dan ada, nggak menjelajah ya. Dan setelah itu memang wilayah yang luas, hijau, taman-tamannya, dan juga ada bangunan-bangunannya. Ada bangunan-bangunan. Bangunan seperti apa, Ben? Ya seperti film Cina, film Shaolin gitu ya. Ya bangunannya bangunan versi Cina. Masjidnya walaupun nggak mirip Cenggu, tetapi ya nuansa Cina, los gitu, masjid los gitu. Kemudian dari situ agak jauh mungkin ya, mungkin ke gang samping kali kita ke makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau pernah lihat film Cina kekaisaran gitu, masuk satu benteng, ya kayak film kaisar ya, masuk benteng begitu, benteng besar, kemudian masuk itu kayak film Cina, terus soalnya kayak istilahnya dinasti itu ya begitu sudah, makamnya seperti model itu. Jalan lurus tengah, kanan kiri ada taman-taman, ada kuburan-kuburan yang kayaknya ya ini para pejuang, para syuhada. Kemudian lurus sana adalah ruangan utama bangunan seperti kerajaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi jauh jarak dari masjid utama kayak itu jauh. Ada tempat istirahat, tempat duduk-duduk. Kemudian ada taman yang luas. Dan ziarah ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kuburannya? Yang pernah ke ziarah Wali Songo mungkin, tapi bukan yang di Sunan Ampel ya. Gresik itu Maulana Ali Ibrahim. Enggak, yang Lamongan mana? Yang ada ruangan masuk ke dalam. Sunan Derajat ya. Kalau pernah masuk ruangan, kemudian di dalamnya kayak Sunan Derajat itu ada tutupnya.
saya ziarah ke situ, ternyata ada juga orang-orang China yang Muslim terus ziarah. Jadi ada yang datang juga ziarah Cina, penduduk asli lokal kan kita tahu. Dia dengan keluarganya, dengan istrinya dan kipar-kiparnya. Kita pas kebetulan, dia yang saya lihat ya, dia baca surat Al-Fatihah, kemudian dia baca surah Yasin. Dia baca Fatihah, dia baca surah Yasin. Kita tahu kebetulan pulang kan. Nah kita kebetulan baca Maulid. Kemudian kita menghadul dia. Karena dia yang setahu mereka hanya Yasin dan Fatihah dan mungkin doa mereka, melihat kita banyak lantunan salawat itu mereka dengar salawatnya. Tahu mereka dengar. Ketika semua kita mau menghadul dia dengan semangat, dia ikut-ikutan berdiri. Dia terbawa oleh suasananya kita sampai kita selesai maulid, sampai doa dulu, sampai selesai, sampai doa dan selesai baru kembali. Mereka anaknya jadi diajari, anak kecil diajari gitu. Ini kebiasaan ada waktu. Kemudian dia tambah susah dan kewajaran. Kemudian keluar dari ruangan utama ini, keluar begitu. Mereka mundur, jadi tidak membelakangi dengan punggungnya, tapi kita kaget gitu, kita ziarah mulu di Indonesia kan, tapi lihat mereka kurang ada gitu. Mereka yang ziarahnya singkat dan ikut-ikutan kita, ketika keluar dari makam Sa'ad bin Abi Waqqas itu mundur dan jauh mundurnya, mundur jauh sampai ruangan lingkungan utama, keluar dari gerbang gede kerajaan itu, baru mereka berani balik badan. Masya Allah. Itu saya tadi ya Allah, kurang akhlak kita ini. Kita ini kurang akhlak ya. Saya merasa kurang akhlak. Baik, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad zabara kulli salatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad itu berlindung kepada Allah, dabar kulli salat, dengan setelah selesai sholat, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bukhl. Bukhl, apa bukhl? Medit, kikir, pelit ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari medit, kikir, pelit. Ya? Ternyata penyakit kronis yang berbahaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bahkan berlindung kepada Allah dari penyakit pelit. Bahaya ternyata. Kemudian wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari al-jubni. Jubni itu bukan khauf ya. Ada khauf, takut. Khauf itu takut. Al-jubn itu takut menyampaikan kebenaran. Lebih tepatnya pengecut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pelit, dan aku berlindung dari pengecut sifat. Kemudian wa a'udzubika an arudda ila ardhil umri. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, an arudda ila ardhil umr. Berlindung kepadamu saya dikembalikan ke ardhil umur yang tua renta. Radhil itu sebetulnya di bawah ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
dari aku dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Umur yang paling rendah. Maksudnya apa ini? Ar-radil umur huwa bulughul harami atau bulughul harimi wal khauf hatta ya'udu ka hayatil ula. Dikembalikan kepada umur tua renta. Al-harim itu tua renta. Tua renta. Wal khauf dan takut ya'ud ka hayatil ula fi awal tufulah. Nanti kembali seperti anak kecil. Dhaiful bunyah, fisiknya lemah, sakhiful aqli, akalnya sakhif, kekanak-kanakan. Qalilul fahm, nek dikandani ndak paham. Angel wis angel. Ini ardadul umur. Kalau anak kecil gitu ya. Anak kecil memang fisiknya belum kuat, anak kecil kan begitu. Kemudian anak kecil itu qalilul fahm. Kita kasih tahu kadang-kadang ya, ini paham apa enggak sih? Kok terulang terus? Ya gitu ya. Sakhiful aqli. Ya akalnya kadang-kadang melakukan hal-hal yang ya anak kecil mungkin tidak apa-apa, hal-hal yang tidak masuk akal, konyol, kekanak-kanakan. Tapi kalau dilakukan oleh anak-anak, ya tidak apa-apa. Tapi orang tua begitu. Itu namanya ardadil. Rasulullah berlindung kepada Allah ila al-ardadil, yaitu al-harim, ketika tubuhnya tua renta lemah seperti anak-anak. Sakhiful aql, akalnya ya kalau bahasa sakhif itu konyol gitu ya. Konyol, nggak masuk akal, nggak dilakukan. Kemudian qalilul fahm. Dan tidak paham-paham. Angel tuturan. Angel mentuturan gitu kan. Itu namanya ardadil. Kemudian wa a'udzu bika min fitnatid dunya, min fitnatid dunya. Amma fitnatid dunya iftida bi syahawatiha wa zakharafiha. Engkau terfitnah dengan keinginan-keinginan duniawi. Kalau bahasa ekonomi, kebutuhan manusia itu tak terbatas. Tapi sumber sources ekonomi itu terbatas. Itu syahwat dunia, itu keinginan duniawi yang enggak ada selesainya. Punya motor satu, yo pengen mobil ya, kan? Sudah punya mobil, ya pengen upgrade yang lebih baru dan lebih canggih lagi, kan gitu. Sudah punya baru dan lebih canggih, ya pengen punya dua, begitu. Punya rumah, ya punya rumah satu. Sudah punya satu, pengen tingkat, kemudian tambah lagi rumahnya. Pengen investasi beli tanah terus, gitu ya. Punya istri satu, pengen dua. Padahal satu juga nggak habis. Syahwat dunia wa zakharafiha, keinginan duniawi, ya bahasa ekonominya kebetulan manusia itu tak terbatas. Syahwat dunia dan gemerlapnya kehidupan dunia, hatta tulhihi 'anil qiyamil bil wajibat, yang gara-gara gemerlapnya dunia, yang gara-gara keinginan duniawi itu melalaikan dirinya anil qiyami bil wajibat, untuk menegakkan kewajiban alladzi khuliqal 'abdu laha wa hiya ibadah, yang sebetulnya manusia itu tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin bahasa pendeknya kedunya sampai lupa mempersiapkan kehidupan setelah dunia, yaitu di alam barzakh dan alam akhirat. Apa berarti tidak boleh bekerja keras dan kaya raya? Oh boleh, bekerja keras kaya raya boleh. Rasulullah itu pekerja keras dan sukses bersama Khadijah. Boleh. Abdurrahman bin Auf itu pebisnis yang kaya raya. Umar bin Khattab itu kaya raya, tapi ketika menjabat jadi Amirul Mukminin malah bisnisnya macet. Kenapa? Sibuk dengan pemerintahan. Utsman bin Affan itu kaya raya, boleh kaya raya, tapi tidak melalaikan dari kehidupan setelah kehidupan dunia.
kehidupan barzakh dan kehidupan akhirat. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya, fid dunya itu hasanah, hidup di dunia itu hasanah, wa fil akhirati hasan, di akhirat juga hasanah. Jadi jangan kira akhirat kok sembahyang kok ibadah kok. No, fid dunya hasanah kok. Fid dunya hasanah. Al-mu'minul qawi khairun min mu'minul dha'if. Rasulullah mengatakan seorang mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Al-mu'min ghani, seorang mukmin yang kaya khair, lebih baik dari mukmin fakir, dari mukmin yang fakir. Tapi jangan gara-gara dunia ini melalaikanmu dari akhirat. Maka ini termasuk yang harus kita pahami benar ya, bahwa ikhtiar boleh ya, ikhtiar boleh, pakai masker boleh, jaga jarak boleh, tapi ini rumah Allah, jangan samakan dengan klaster-klaster lain yang punya potensi menularkan. Jangan samakan rumah Allah dengan rumah yang lainnya. Ini rumah Allah, ini rumah Allah. Karena aneh, giliran ke masjid tidak mau, tapi nyambut gawe angkat, gitu ya. Nyari dunia berangkat, gitu. Tapi masjid alasannya corona, kan gitu. Urusan kerja, protokol kesehatan dijalankan dan tetap bekerja. Urusan ibadah nanti dulu, menular. No. Boleh ikhtiar, boleh menjaga diri, tapi kita ini tercipta bukan untuk dunia toh. Nanti ada alam barzakh dan alam akhirat. Apa enggak, kalau enggak ke masjid enggak mati? Hah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ya pasti akan merasakan kematian. Kan begitu. Qul innal mauta alladhi fatal jum'ah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan oleh Nabi Muhammad, katakan itu, sesungguhnya kematian, innal mauta alladhi tafirruna minhu, yang engkau lari darinya, menyelamatkan diri lari dari kematian, mulaqikum, pasti dia akan menemukan dirimu. Mati itu, ajal itu yang akan menemukan dirinya. Aitama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aina takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian yang akan datang menyebabkanmu, walaupun kalian semua berlindung fi burujin musyayyadah, di benteng tinggi dengan pengamanan berlapis. Benteng aja maut akan datang cuma tak lembar ini. Benteng aja maut akan datang gitu loh, ketemu. Apalagi cuma APD. Lo ikhtiar boleh, pakai ini boleh, pakai APD boleh. Tapi sadari bahwa Allah Ta'ala khalaqal mauta wal hayat. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian. Allah dulu kan maut dulu, wal hayat, baru kemudian kehidupan. Jangan mau hidup tapi tidak mau mati. Hidupnya mau, matinya mau, bisa. Khalaqal mauta wal hayat, Allah menciptakan kematian, maut, wal hayat, dan kehidupan. Kenapa? Liyabluwakum, sekedar ujian bagi kalian. Ujian tok ini. Ini ujian saja. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Baik, ini kenapa sampai situ? Fitnatif dunia itu, fitnatif dunia. Jangan sampai terperdaya dengan fitnahnya dunia. Syuf, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat Al-Anfal ayat 28. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak keturunan kalian fitnah. Fitnah, ujian. Wa taqaddama ala adabil qabri, dan tentang adab kubur sudah pada hadis yang lalu. Hadis berikutnya masih berkaitan dengan doa-doa atau zikir atau wirid setelah sholat. Wa an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfarallah thalathan. Sahabat Thauban ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi ay salama minha, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholat, salama minha, membaca salam setelah sholat itu, istaghfarallah thalathan, bilafaz astaghfirullah. Rasulullah itu beristighfar kepada Allah sebanyak 3. Kemudian waqala, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Salam minha artinya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini pernah ada yang nyeletuk selesai sholat kok istighfar, kayak berbuat dosa aja, gitu ya. Pernah dengar selesai sholat kok istighfar, kayak berbuat dosa aja. Seharusnya selesai sholat itu ibadah itu memuji Allah, alhamdulillah sholat. Ini hadisnya rawahu Muslim. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sahih dari Thauban. Rasulullah idzan sarafa min salatihi ay sallama minha. Thauban sendiri yang ngomong. Rasulullah itu kalau selesai dari sholatnya artinya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, istaghfirullah thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Kira-kira jawabannya gimana nih kalau ditanya? Itu sholat istighfar, dosa aja. Tapi faktanya Rasulullah itu setelah sholat istighfar, baru Allahumma antas salam. Di sini disebutkan kenapa kok istighfar? Kan kita sholat bukan dosa. Kalau dosa kemudian istighfar benar. Tapi sholat kok kemudian istighfar? Kok alhamdulillah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sudah sholat. Logika akal manusia kita gitu. Tapi faktanya yang dilakukan oleh Rasulullah selesai sholat, beliau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jawabnya mana? Wal istighfaru isyaratun ala anna al-'abda la yaqum bihaqqi ibadah maulahu. Jawabannya, kenapa sih beristighfar? Alhamdulillah tidak. Setelah sholat istighfar, kenapa? Isyarat. Rasulullah itu memberikan isyarat. Rasulullah memberikan isyarat. Rasulullah memberikan pemahaman. Annal 'abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yaqum bihaqqi ibadah. Seorang hamba itu tidak bisa benar-benar menegakkan ibadah maulahu kepada Tuhannya, kepada juragannya, kepada pendirinya, lima ya'rudu lahu minal waswasi wal khawatir. Masa enggak bisa dia? Jawabannya lima ya'rudu lahu minal waswas. Kenapa? Ketika ia sholat pun waswas wal khawatir, dan muncul berbagai macam hal dalam benaknya ketika sholat. Betul Rasulullah. Rasulullah. Ini minimal
sholat ini menjawab gitu ya, selesai sholat istighfar, alhamdulillah bisa sholat. Ya betul, alhamdulillah bisa sholat, betul sekali, alhamdulillah kalau itu betul. Tapi fakta yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar 3 kali. Kenapa? Tanda, isyarat, didikan bahwa iya kita sholat. Tapi sholat itu enggak hak ibadah, enggak benar-benar ibadah yang hak kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Yu'ridullahu minal waswas. Ketika proses sholat itu loh, ada bisikan-bisikan was-was yang datang. Wal khawatir, banyak yang terjadi dalam benak kita selama sholat. Fasyara'a lahul istighfar, maka Rasulullah mensyariatkan istighfar tadarukan lidzalik, untuk menyelamatkan sholat kita yang kacau itu. Sholat yang gak bener ini diistighfari. Seperawut sholatnya. La haula wala quwwata illa billah. Tadi sholat subuh. Fokus enggak? Fokus. Nabi aja istighfar. Nabi aja mengatakan karena ada waswas yang akan datang. Karena ada hal yang terjadi dalam Nabi loh, kita lantas pengen tapi khusyuk saya. Berusaha betul. Berusaha terus. Berusaha. Tapi mengklaim sholat saya ini sudah khusyuk, sudah betul 100%. Jawaban saya kalau begitu ya, maka Anda harusnya hidup bersama para sahabat dengan Muhammad. Tidak hidup sekarang, meninggal dia. Bayangkan bukan? Membayangkan Ka'bah. Baik. Kemudian hadis berikutnya man sabbaha wa panjang yang akan datang insyaallah ya. Oh, iya. Nah, tadi Rasulullah setelah sholat assalamualaikum karena membaca at-tauhid. Nah, saya mungkin punya pendapat lain. Kita baca kiblat pada Rasulullah. Saya sampai sholat membaca alhamdulillah. Menangan. Ternyata ini orangnya. Kenapa membaca alhamdulillah? Saya sudah berupaya berusaha. Para ulama mengatakan kalau sebelum sholat itu yang paling berat yang godaan setannya namanya waswasil khannas. Hanya baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Khanasnya anaknya setan yang menggoda manusia ketika sholat. Sebelahnya. Tahu kan? Itu kan perjalanan gini. Kita berusaha tadi dengan baca qul nas, mau ta'awud dan sebagainya. Di tengah-tengah sholat memang itu yang tadi bisa terkacauan, terkacauan pikirannya. Itu apa yang dipikirkan kita? Semua orang mengatakan bahwa ketika barang yang hilang, walaupun itu jarum bisa ditemukan ketika kita sholat. Apalagi mungkin menaruh apa saja atau merancang satu, misalnya ke depan saya mau berjalan kemana itu ada dalam itu dialami semua manusia. Alhamdulillah. Akhirnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. ketika melaksanakan sholat, misalnya apakah itu yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, kita bisa tertib, tidak lupa. Itu kita bersyukur pada Allah. Berarti kita dituntun. Alhamdulillahnya di situ. Selamat kita. Itu kan banyak berangkat sholat itu kita akan bersyukur. Alhamdulillah, oh iya, meninggalkan sholat ini dituntun. Tadi kacau tadi. Alhamdulillah masih sholat gitu ya.
lupa gitu. Dilupakan oleh Allah. Semua jamaah yang cek sabilillah lupa. Nah ini, akhirnya dia nambah lagi dengan sujud. Nah, memang manusia tempatnya lupa. Oleh karena itu tadi kalau saya alhamdulillah ini menurut saya. Tapi jangan pura-pura lupa. Tidak ya. Kalau itu godaannya banyak. Kalau ketemu ya pikirannya lancar. Tapi kalau jadi imam konsentrasinya Keren sekali. itu dialami para imam. Karena juga tekanan mental, tekanan apa ya? Karena di depan orang banyak. Kadang-kadang membaca ayat itu nggak nyambung kok ya. Banyak sekali. Misalnya antara surat Atik dengan surat Al-Asri. Ini kok pegang Al-Asri. Oleh karena itu saya kira ya mungkin ya. Kami tingkatan Rasulullah ini semacam tarbiyah, pendidikan kepada para umatnya ya baca sifat yang tidak apa Rasulullah. Tapi kalau kita ini alhamdulillahnya itu kita melaksanakan sholat bagus, tertib atau lebih benar. Alhamdulillah sholat dengan baik. Kalau ada sifat, Astagfirullah. timbangannya dari salat assalamualaikum salam itu mencolok ya. Siapa itu? Banyak. Baik. Insyaallah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam sampai ya dzal jalali wal ikram. Wa marra bi rajulin yusalli wa yaqul ya dzal jalali wal ikram. Marra bi rajulin yusalli, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Marra bi rajulin, dan ada orang yang salat. Wa huwa yaqul, orang ini, sahabat ini yang sedang sholat berkata, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalal, wahai engkau ya Allah yang punya al jalal, yang punya keagungan, wal ikram, dan yang memiliki kedermawanan. Maka Rasulullah SAW berkata, qadus tuji balak, sungguh engkau diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya dzal jalali, seorang mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah respon, qadus tuji balak, sungguh engkau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hadis yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, yang akan datang tentang tasbih ya. Dan barakatul salat salata wa salatin, walhamdulillah salata wa salatin, wa takbir salata wa salatin. Yang akan datang insyaallah tentang hadis subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali, dan beberapa bacaan zikir-zikir yang dilaksanakan dibaca setelah salat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ahad yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.